Ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, ayo cek kesehatan, bisa di Posbindu terdekat dari rumahmu. Ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak, yuk pantau kesehatan, bisa di Posbindu, jangan tunggu sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Hari ini 10 Mei 2021. Perkenalkan, nama saya Santi yang sore hari ini akan membantu dalam rangkaian acara Posbindu. Agenda acara hari ini yaitu silaturahmi dan penyuluhan kesehatan dari penyuluhan kesehatan RW 06. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Di tengah-tengah kita sudah ada Bapak Ilham selaku Ketua RW 06. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bu. Ya, ada juga Bapak Turman dari Puskesmas Cilengkrang. Selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Mangga. Serta Bapak Ibu kader RW 06. Tidak lupa juga Bapak Ibu dari RT 01 sampai dengan RT 06. Terima kasih telah meluangkan waktunya di sore hari ini berkumpul di forum Zoom. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat yang akan kita peroleh nanti. Langsung aja ya untuk mengefektifkan waktu. Saya bacakan susunan acara untuk sore hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua RW 06, terus yang ketiga penyuluhan dari petugas puskesmas tentang COVID-19 pada lansia, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, terus yang terakhir penutup. Kita awali acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua RW 06. Kepada Bapak Ilham, dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sonten, Bapak Ibu Sadayana, yang terhormat Bapak Turman dari Puskesmas, Bapak Ibu Kader RW 06, serta warga RW 06 yang saya cintai. Alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari Puskesmas yang telah memfasilitasi kegiatan Posbindu ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi titik awal dalam rangka peningkatan derajat kesehatan warga RW 06. Khususnya sesepuh-sesepuh kita, bapak-bapak, sareng ibu-ibu lansia. Perlu diketahui, Bapak Ibu sadaya, sebetulnya kegiatan bukan cuma hari ini saja. Ada beberapa yang sudah dan insya Allah akan berkelanjutan dilaksanakan di RW 06. Mengenai hal ini, nanti Ibu Ketua Kader yang akan menjelaskan kegiatan Posbindu di RW 06. Nah, sekian sambutan dari saya. Pada intinya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memfasilitasi dan tentunya menyambut baik kegiatan-kegiatan seperti ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ilham yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Kader kepada Bapak Denny, dipersilahkan.
Baik, terima kasih Ibu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Ilham sebagai Ketua RW, kemudian Bapak Turman dari Puskesmas, serta Bapak Ibu anggota kader dan segenap warga RW 06 yang juga saya hormati. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas amanah yang dipercayakan kepada saya untuk menjadi Ketua Kader Kesehatan RW 06. Insya Allah kita bersama-sama bisa mewujudkan warga sehat dan mandiri. Nah, di sini izinkan saya untuk melaporkan kegiatan-kegiatan Posbindu yang sudah dan akan berkelanjutan untuk dilaksanakan. Jadi Bapak Ibu, minggu-minggu kemarin, bahkan bulan kemarin, kita sudah melakukan sebetulnya ya kegiatan-kegiatan ini. Yang pertama itu ada pada minggu ke-1 dan 2 April 2021 sudah dilakukan pertemuan tingkat desa yang dihadiri perangkat pemerintah desa dan Bapak Ibu dari Puskesmas. Kemudian di minggu ketiga sudah dilakukan survei mawas diri yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu dari Puskesmas, di mana hasilnya telah disampaikan dalam MMD pada minggu yang sama. Kemudian di minggu keempat sudah dilakukan pembentukan kader oleh perangkat pemerintah desa dan oleh Bapak Ibu dari Puskesmas Cilengkrang. Jadi jumlah kader yang terpilih itu ada 30 orang dari 6 RT begitu ya, yang masing-masing per RT-nya ada kurang lebih 5 orang. Di mana sudah diputuskan bahwa ketua kader kita di RW 06 itu adalah saya sendiri, Denny, kemudian sekretarisnya ada Ibu Aisyah dari RT 01 dan bendaharanya ada Ibu Siti dari RW 04. Selain itu juga sudah dibentuk ada seksi pendidikan kesehatan dan seksi pelayanan kesehatan. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Selanjutnya hari ini Sabtu 10 Mei 2021 kita mengadakan acara silaturahmi sekaligus ada penyuluhan kesehatan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Turman dari Puskesmas Cilengkrang. Kemudian kegiatan selanjutnya yang akan rutin dilaksanakan yaitu setiap hari Sabtu pada minggu pertama dalam setiap bulannya akan diadakan PTM Posbindu, yang mana manfaatnya adalah untuk pencegahan dan penemuan sejak dini faktor risiko penyakit tidak menular pada Bapak Ibu sekalian, guna meningkatkan derajat kesehatan khususnya warga RW 06. Jadi nanti mekanisme pelaksanaannya dalam Posbindu PTM ini adalah sebagai berikut. Akan ada 5 tahapan atau akan ada 5 meja begitu ya, 5 meja atau 5 tahapan. Meja pertama atau tahap pertama di situ akan dilakukan pendaftaran. Jadi sebelum dilakukan pelaksanaan pelayanan, di meja pertama akan dilakukan pendaftaran. Selanjutnya Bapak Ibu setelah melakukan pendaftaran, Bapak Ibu akan dilanjutkan ke meja kedua. Di meja kedua, Bapak Ibu akan dilakukan pencatatan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Serta di situ akan ada penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan. Nah, dari tahap kedua atau dari meja kedua, Bapak Ibu akan lanjut ke meja yang ketiga. Di meja yang ketiga atau tahapan ketiga akan dilakukan pengukuran tekanan darah, pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan status mental Bapak Ibu. Nah, setelah dari meja ketiga atau dari tahap ketiga akan lanjut ke tahap keempat. Di tahap keempat akan dilakukan pemeriksaan laboratorium sederhana. Nanti ini akan disesuaikan dengan prasarana yang kita punya ya. Misalkan pemeriksaan air seni dan kadar gula darah. Selanjutnya tahap yang terakhir atau tahap yang kelima itu akan ada pemberian penyuluhan dan konseling. Begitu ya Bapak Ibu kurang lebih. Selanjutnya mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah kita buat.
Demikian laporan dan rencana kegiatan Posbindu di RW 06 Kelurahan Cilenggrang, Desa Jati Endah, Bandung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Denny yang telah memaparkan laporannya. Selanjutnya kita menginjak ke acara pendidikan kesehatan. Nah, tema kali ini sangat menarik ya, COVID-19 pada lansia, yang akan disampaikan oleh Bapak Turman dari Puskesmas Cilenggrang. Kepada Bapak Turman, dipersilahkan. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Santi yang sudah memfasilitasi acara termasuk acara salah satu penyuluhan kali ini di Puskesmas di RW 6, khususnya saya dari Puskesmas Cilenggrang. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, sebelumnya perkenalkan saya dengan Turman. Saya dari petugas Puskesmas dari Puskesmas Cilenggrang. Dalam hal ini akan berbagi lebih ke arah sharing tentang pendidikan kesehatan tentang coronavirus. Tidak mengurangi rasa hormat saya, walaupun dengan kondisi daring seperti ini, mudah-mudahan nanti akan bisa diambil manfaatnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, baiklah kita ini bersama secara hikmat, mudah-mudahan nanti ada hikmahnya kepada lansia, untuk buat lansia ataupun buat warga sekitar tersebut. Saya izin share screen ya. Corona. Kita berbicara dengan corona, di mana corona ini mulai familiar di dunia sekitar tahun 2019 dan di Indonesia mungkin mulai sekitar 2020. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, di mana corona ini adalah sebuah penyakit yang diakibatkan disebabkan oleh virus ya, Ibu Bapak sekalian. Di mana virus corona ini lebih rentan. Kenapa diadakan acara seperti ini? Karena lebih rentan menyerang ke lansia dan anak-anak. Karena pada lansia relatif dengan kondisi daya tahan tubuh yang menurun, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Kemudian, bagaimana dengan pencegahan corona pada lansia? Salah satunya adalah untuk sementara tidak keluar dari rumah, Bapak, Ibu-ibu. Ya. Kemudian jauhi keramaian, termasuk perkumpulan, reuni, rekreasi, dan ke pasar. Yang selanjutnya adalah tidak menerima kunjungan cucu. Ya, ini bukan berarti dalam artian kita tidak membatasi ya. Artinya kan ada, karena corona ini sifatnya menular, karena misalnya dengan tatap muka, sekarang sudah zamannya digital, bisa dengan pilihan lain dengan cara virtual. Karena dipercaya corona ini kalau misalnya dengan kunjungan cucu ini bisa membawa karier bapak ibu atau pembawa buat lansia. Kemudian yang tidak kalah penting adalah jaga jarak, bapak-bapak, ibu-ibu, hindari persentuhan, bersalaman, berciuman di pipi. Kemudian yang selanjutnya adalah jagalah kebersihan diri, ya, dengan cara mencuci tangan sesering mungkin, ya. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, ya, karena corona ini penularannya lewat udara atau kalau kita bilangnya droplet atau airborne. Jangan lupa untuk selalu mengenakan masker ya, selain dari jaga jarak yang 1 meter. Kemudian ada pula untuk yang lain tipsnya adalah cukup tidur 6-8 jam, kemudian tingkatkan imun dengan gizi seimbang, cukup karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Ya, karena lansia dinilai memiliki kekebalan tubuh yang rentan. Adapun yang lain, kenapa sih virus corona ini sangat rentan kepada golongan tertentu? Karena golongan tertentu ini yang salah satunya adalah lansia anak, ini memiliki daya tahan tubuh yang relatif lebih rentan.
Adapun yang lebih memperberat keadaan adalah kelompok lansia dengan masalah kesehatan menahun atau kronis, seperti penyakit jantung, diabetes, dan lain-lain. Jika lansia tidak merasa sehat, demam, batuk kering, cegahlah dengan istirahat yang cukup di rumah, dengan makanan yang bergizi, dan cukup minum air putih. Jika terjadi keluhan lebih lanjut, serta disertai dengan kesulitan bernapas, segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam hal ini bisa puskesmas terdekat. Lagi-lagi jarak dibahas sebagai upaya untuk mencegah penularan. Setidaknya 1 meter jarak aman, baik dari orang ke orang maupun rumah kita ke rumah orang lain. Kemudian pada saat berobat ke fasilitas kesehatan, senantiasa menggunakan masker. Apabila tidak memakai masker atau memiliki masker, ikuti etika atau batuk bersin yang benar dengan menutup mulut dan hidung dengan cara siku terlipat atau tisu langsung dibuang ke tempat tertutup. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan ataupun yang belum jelas boleh ditanyakan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara Ibu Santi. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Turman dari Puskesmas yang telah memaparkan materi tentang COVID-19 pada lansia. Cukup menarik ya, dan menambah pengetahuan untuk kita semua juga. Nah, kepada Bapak Ibu, dipersilakan jika ada yang masih belum jelas, dipersilakan untuk bertanya. Saya mau tanya, Bu, Oh boleh, mangga Bu silakan. apa yang harus kita lakukan kalau ibu atau bapak kita mendapatkan tanda dan gejala seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Turman? Baik, mungkin langsung dijawab Pak Turman. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih telah berpartisipasi aktif dalam penyuluhan ini ya, kemudian terutama untuk Ibu Siti ya. Tadi sudah disinggung sama saya kurang lebihnya di slide bahwa ketika kita mengalami gejala yang serupa, yang pertama adalah tentunya kita meminta pertolongan ke fasilitas terdekat dulu, supaya karena ada pemeriksaan beberapa untuk ibaratnya memastikan apakah itu virus corona ataupun bukan. Tetapi baik sebelum atau sesudah berkunjung, karena sekarang eranya pandemik, yang kita bisa antisipasi adalah dengan cara tetap yang tadi ya Ibu, kurang lebih dengan menjaga jarak 1 meter, kemudian tidak berkerumunan, tetap menjaga kesehatan. Boleh kita yang dulu dari pemerintah kita galakan dengan 3M, boleh sekarang dengan 5M. Seperti itu Bapak dan Ibu, terutama Ibu Siti, bagaimana? Barangkali ada yang kurang jelas. Bisa Bagaimana Bu ditanyakan. Siti, cukup jelas? Udah cukup, jadi sebaiknya kita ngejaga orang tua kita untuk tetap di rumah aja ya, dan mungkin untuk orang yang tinggal serumah pun tetap jaga kebersihan dan nggak kemana-mana juga. Terima kasih Ya, kurang lebih seperti itu. Jawabannya. Ya, baik. Terima kasih Bu Siti atas pertanyaannya. Barangkali ada pertanyaan lain dari Bapak-Bapak Ibu yang lain yang belum jelas, dipersilahkan. Boleh bertanya, Kak? Ya, boleh. Bu, mangga. Apakah penyakit corona bisa sembuh? Mungkin itu aja pertanyaannya. Makasih. Ya, terima kasih. Mangga kepada Bapak Turman, langsung dijawab saja. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus ini dari Ibu Aisyah ya, di warga Cilengkrang ya, RW 06. Baik, ini mewakili pertanyaan hampir semua ya, setelah saya mengadakan penyuluhan kesehatan. Pertanyaan yang sangat bagus, karena ini mewakili hampir semua orang yang bertanya-tanya dan ketakutan. Baik, kurang lebihnya Bapak Ibu, dari penyakit corona ini, sebenarnya kan karena penyebabnya tadi udah disinggung secara selintas ya, virus. Pada konsep virus ini, artinya kita harus menjaga kekebalan tubuh. Kalau saya jawab dengan pertanyaan, apakah virus corona yang terkena virus corona bisa sembuh? Bisa ya. Artinya kembali lagi
kepada kekebalan tubuh kita. Selain dengan kekebalan tubuh tadi yang sudah saya paparkan, dengan protokol kesehatan pasti bisa ya, dengan menjaga jarak, kemudian tidak bertemu dahulu, terus mencuci tangan secara teratur. Artinya virus corona ini kalau saya boleh analogikan seperti virus influenza ya. Artinya bisa sembuh, tetapi bisa juga berulang, Bapak dan Ibu, ya. Terutama peran gizi dan makanan yang teratur itu sangat berperan untuk menjaga daya tahan tubuh, menjaga atau melawan virus corona tersebut. Demikian, Ibu Aisyah, gimana? Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi? Terima kasih Pak Dokter untuk penjelasannya yang sangat baik sekali. Terus. Ya, terima kasih Bu Aisyah atas pertanyaannya dan sudah dijawab oleh Bapak Turman dengan sangat jelas ya. Apakah masih ada pertanyaan? Jika ada, dipersilahkan. Sepertinya cukup jelas ya. Baik, jika tidak ada, selanjutnya kita menginjak acara terakhir yaitu penutup. Akan dibacakan doa oleh Bapak Sepiana sebagai kader dari RT 01. Kepada Bapak Sepiana, saya persilahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, Maha Suci Engkau, ya Allah. Segala sanjungan untukmu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Ya Allah, berikanlah kesehatan untuk kami, anak-anak kami, dan orang tua kami. Berikanlah kesembuhan untuk keluarga dan kerabat kami yang sedang sakit. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbaka rabba azitul amma yasufu. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, serangkaian acara sore hari ini telah kita laksanakan dengan lancar. Mudah-mudahan acara ini bermakna dan bermanfaat. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.